Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan informasi pendidikan dan guru serta informasi honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini sedikit saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa informasi yang kita bahas melalui channel ini adalah informasi mengenai honorer, informasi CPNS P3K, kemudian tunjangan profesi guru, demikian dengan PPG atau pendidikan profesi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air, dan saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dengan penonton setia channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini dan semoga berlanjut ke depan demi informasi selalu update dan kiranya informasi yang disampaikan melalui channel ini juga selalu bermanfaat kepada Bapak Ibu. Informasi terkini yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia yaitu terkait dengan impian para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, ini terutama kepada Bapak Ibu honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya suatu hal yang wajar kalau keinginan para honorer ini supaya bisa berubah status dari pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara. Nah, tentunya untuk mencapai impian itu Bapak Ibu tidak terlepas dari usaha dan upaya keras Bapak Ibu untuk meraih cita-cita ini. Nah, di sini sampaikan ada tips ya, ada tips lolos buat honor kategori 2 dalam database BKN. Artinya, tips honor kategori 2 yang telah terdaftar dalam database BKN agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K sudah resmi dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN. Artinya, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sebelumnya ada usul dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai jadwal pendaftaran dan seleksi P3K dan CPNS 2023 yang diawali nantinya dengan pengumuman pada 16 September beberapa hari lagi ke depan dan besoknya 17 September adalah awal pendaftaran untuk PNS dan P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak akan terlepas para honorer karena memang pada proses seleksi CPNS dan P3K 2023 tahun ini mayoritas yang difigurkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN adalah para honorer sehingga jatah atau persentase honorer untuk direkrut tahun 2023 tahun ini menjadi aparatur sipil negara sebesar 80%. Yang 20%-nya adalah untuk umum atau fresh graduate. Jadi kali ini kami bagikan tips lolos buat honorer kategori 2 dalam database Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Persaingan sangatlah ketat sehingga untuk jutaan honorer non-ASN dalam memperebutkan kuota pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara sebanyak 80% harus punya effort yang lebih. Nah, dalam arti apa ini Bapak Ibu? Effort yang lebih dan maksud adalah kiranya para honorer kategori 2 dan honorer non-ASN non-kategori benar-benar bersaing dan memperebutkan kuota formasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang jumlah persentasenya sebanyak 80%. Nah, tentunya bisa kita hitung Bapak Ibu ya, kalau formasi yang diterima 1 juta, maka 800.000 adalah jatah untuk honorer. Dan catatan, seleksi untuk honorer masuk di ASN P3K maupun CPNS 2023 tahun ini berbeda dengan seleksi umum atau fresh graduate. Jadi, kepada seluruh honorer bisa memperhatikan sebaik mungkin informasi berikut agar bisa curi start agar diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya
semuanya ketentuan, mekanisme, serta aturan-aturan yang diterapkan wajib diikuti oleh seluruh para pelamar. Terlebih dahulu pastikan nama Anda masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara 2023. Silakan dicek Bapak Ibu ya melalui laman pendataan non-ASN BKN atau pendataan non-asn.go.id agar memiliki peluang besar jadi aparatur sipil negara. Badan Kepegawaian Negara juga sudah mengumumkan daftar nama honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara jauh-jauh hari dengan syarat wajib memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Sehingga dengan SPTJM itu, maka data honorer itu dinyatakan sah dan resmi sebagai honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Maka dari itu, tips lolos ini menjadi senjata baru buat raih kesejahteraan dengan memperhatikan tips lolos seleksi berikut ini. Jadi selain tips lolos juga untuk diangkat menjadi ASN P3K, seluruh honorer bisa memperhatikan dari sekarang daftar berkas persyaratan yang wajib dibutuhkan nantinya pada saat pendaftaran. Bahkan secara terang-terangan, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan hanya fokus menyelesaikan 2,3 juta honorer agar terselesaikan. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu ketegasan pemerintah melalui Menpan RB mengungkapkan bahwa penuntasan atau pengangkatan ASN maupun CPNS di tahun 2023 ini yaitu fokus kepada 2,3 juta tenaga honorer agar terselesaikan sebagaimana yang telah disampaikan. Jadi setelah semuanya terpenuhi, bisa segera cek ya, khusus bagi Bapak Ibu yang lolos database Badan Kepegawaian Negara dengan tips dan trik berikut ini. Pertama, atur jadwal belajarnya secara teratur, artinya kuasai materi-materi yang biasanya diujikan atau ditanyakan kepada para calon pelamar ASN, P3K maupun CPNS. Yang kedua, membuat rangkuman belajarnya sehingga nantinya bisa mempermudah untuk mengingatnya. Seterusnya, mengerjakan soal latihan secara rutin agar terbiasa. Jadi setiap hari pastikan mengerjakan soal dan terus ulangi soal setipe jika dirasa kurang maksimal. Poin yang keempat, menyiapkan dokumen untuk SKD, seleksi kompetensi dasar. Menyiapkan dokumen memang harus dilakukan jauh-jauh hari sehingga saat pendaftaran berlangsung sudah tidak kaget lagi. Langkah yang bisa diperhatikan dari sekarang adalah melakukan checklist dokumen jika diperlukan. Poin yang kelima, tidak mengosongkan jawaban dan berlatihlah soal tentang seleksi CSN baik P3K maupun CPNS. Kemudian perlu diperhatikan dari sekarang bahwa Bapak Ibu wajib menjawab semua pertanyaan dan sering-sering belajar menggunakan waktu. Jadi buat jutaan honor non-ASN dalam database BKN supaya memperhatikan tips dan trik di atas agar lolos seleksi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga tips dan trik ini bisa dikuasai oleh Bapak Ibu honorer, terutama kategori 2 dan non-kategori yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah, supaya impian Bapak Ibu bisa tercapai menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.